Halo Sobat Investor, apa kabar? Semoga Anda sehat dan tentu cuan selalu. Kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idxchannel TV. Sobat Investor, di tengah dinamika perdagangan global yang sangat luar biasa, Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dagang yang signifikan. Hal ini menandai babak baru dalam hubungan ekonomi kedua negara. Kesepakatan ini yang diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menurunkan tarif dagang Indonesia ke Amerika Serikat dari awalnya 32% menjadi 19%. Sementara produk-produk Amerika Serikat bakal mendapatkan akses bebas tarif dan non-tarif untuk masuk ke pasar Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Amerika Serikat untuk memperluas akses pasar dan menyimbangkan neraca perdagangan. Sementara Indonesia berusaha mengamankan posisinya di pasar global di tengah ancaman tarif resiprokal. Kesepakatan ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara keempat yang berhasil menyepakati kerjasama dagang dengan Amerika Serikat setelah Inggris, China, dan Vietnam. Kesepakatan ini muncul setelah negosiasi yang intens, terutama setelah Trump mengancam menerapkan tarif resiprokal sebesar 32% pada impor Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Ancaman ini adalah bagian dari kebijakan tarif Amerika Serikat yang baru yang menargetkan puluhan negara dengan tarif berkisar antara 20 hingga 50%. Lalu sebagai negara baru anggota BRICS, Indonesia menghadapi ancaman tarif tambahan sebesar 10%. Namun perpanjangan jeda tarif dari 9 Juli hingga 1 Agustus 2025 memberikan ruang negosiasi. Hasilnya, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat dalam sektor energi, lalu sebesar 4,5 miliar US dollar dalam produk pertanian dan 50 pesawat jet Boeing. Komitmen ini bertujuan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,8 miliar US dollar. Mereka dalam hal Indonesia akan membayar 19% dan kita dalam hal ini Amerika tidak membayar apapun. Kita memiliki akses penuh di Indonesia. Demikian kata Trump pada wartawan di Gedung Putih. Kesepakatan ini juga membuka akses penuh bagi petani, peternak, dan nelayan Amerika Serikat ke pasar Indonesia yang berpopulasi lebih dari 280 juta penduduk. Sementara bagi Indonesia, penurunan tarif 19% membuka peluang ekspor yang lebih besar, khususnya untuk produk seperti tekstil, alas kaki, dan hasil pertanian yang menjadi produk andalan ekspor ke Amerika Serikat. Sobat Investor, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 26,3 miliar US dollar. Dengan tekstil dan produk alas kaki menyumbang 25% dari total keseluruhan ekspor. Dengan penurunan tarif, ekspor ini diprediksi akan meningkat hingga 10% pada tahun 2026. Yang pada gilirannya akan meningkatkan devisa dan tentu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun kesepakatan ini juga menimbulkan tantangan. Mengapa? Karena komitmen Indonesia untuk membeli produk Amerika Serikat dalam jumlah yang besar, terutama di sektor energi dan pertanian, dapat meningkatkan impor dan tentu akan mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, akses bebas tarif bagi produk Amerika Serikat tentu berpotensi menimbulkan persaingan yang ketat bagi produsen lokal, khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Petani lokal yang masih menghadapi tantangan produktivitas dan biaya produksi yang tinggi mungkin akan kesulitan dalam bersaing dengan produk Amerika Serikat yang lebih kompetitif itu. Dan untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia perlu mengalokasikan subsidi dan pelatihan bagi petani lokal, serta mengembangkan rantai pasokan yang lebih efisien. Sobat Investor, kesepakatan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang posisi Indonesia sebagai anggota BRICS. Dengan ancaman tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat untuk negara-negara BRICS, Indonesia harus
menavigasi hubungan dagang dengan hati-hati untuk menjaga keuntungan dari keanggotaan BRICS sambil terus memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat tentunya. Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa sejak bergabung dengan BRICS pada tahun 2025 ini, Indonesia telah mendapatkan akses investasi dan pasar baru di negara-negara anggota dengan nilai perdagangan intra-BRICS mencapai 5 miliar US dollar pada paruh pertama 2025. Namun demikian, kerjasama dengan Amerika Serikat tetap krusial. Mengapa? Karena Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Dan untuk mendukung implementasi kesepakatan ini, pemerintah Indonesia perlu menguatkan infrastruktur ekspor dan meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar Amerika Serikat. Program pelatihan bagi UMKM dan investasi dalam teknologi pertanian dapat meningkatkan daya saing produksi lokal. Selain itu, kebijakan untuk melindungi sektor pertanian dan peternakan lokal seperti insentif fiskal dan subsidi bibit dapat mengurangi dampak negatif dari impor Amerika Serikat. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan kesepakatan ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kedaulatan ekonomi dan tentu melindungi pelaku usaha lokal. Kesepakatan dagang ini juga menjadi tonggak penting dalam hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Kenapa? Karena menawarkan peluang dan tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Dengan penurunan tarif dan akses pasar yang lebih luas, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun, tanpa langkah strategis untuk melindungi sektor lokal dan menguatkan daya saing, kesepakatan ini dapat membebani pelaku usaha dalam negeri. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM, Indonesia dapat memanfaatkan kesepakatan ini untuk meningkatkan kerjasama dagang yang seimbang dan berkelanjutan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa bahagia.